Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Tunaikan syukurku bagimu Tuhan. Tunaikan syukurku bagimu Tuhan. Tunaikan sembahku bagimu. Tunaikan sembahku bagimu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kau ku sembah. Terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat kasih setiamu. Ku bersyukur ya Bapa. Terima kasih, Kau sungguh baik bagiku. Kau sungguh baik
Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Ayo sebelum kita sama-sama mendengar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dulu ya. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat berkat yang Tuhan sudah berikan. Kami boleh ada di penghujung tahun 2025 ini dengan penyertaan Tuhan. Dan pagi ini kami mau belajar firman Tuhan supaya hidup kami semakin hari semakin mengenal Tuhan, semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, berikan kami hati dan telinga yang baik, telinga seorang murid yang mau diajar dan mau belajar. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, selamat pagi, shalom. Hari ini firman Tuhan, renungannya saya beri judul pengharapan sudah datang. Ya, pengharapan sudah datang. Natal itu identik dengan pengharapan bagi dunia. Dunia yang ada dalam belenggu dosa menerima juru selamat yang akan membebaskan mereka dari belenggu dosa. Tetapi walaupun kita tahu bahwa Natal adalah lahirnya pengharapan bagi manusia, seringkali kita tetap hidup tanpa pengharapan. Ya, kita tetap merasa menjalani hidup ini tanpa pengharapan. Atau sekalipun kita tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah pengharapan satu-satunya, tetapi seringkali kita masih tidak menaruh sauh pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Tapi kita seringkali menaruh sauh pengharapan kita kepada hal-hal yang lain, kepada dunia, kepada orang lain, kepada kekuatan kita dan lain sebagainya. Bahkan dalam situasi yang buruk, banyak sekali orang yang mulai menyalahkan keadaan.
Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya keadaan itu, keadaan yang tidak baik sekalipun, itu dapat menjadi alat Tuhan atau alat untuk kita bisa mendeteksi atau mengetahui keadaan hati kita yang sebenarnya. Sebab kalau keadaan kita baik-baik saja, maka kita biasanya kurang tahu, ya, kurang bisa mendeteksi apa sebenarnya yang ada dalam hati kita. Tetapi ketika keadaan itu tidak baik, justru di situ kita bisa mendeteksi hati kita. Siapa yang kita cari dulu? Siapa yang kita taruh pengharapan? Apa kita kehilangan harapan karena kita menaruh kekuatan pada diri kita sendiri? Atau ketika kita ada dalam masalah, kita tetap bisa bersyukur, kita tetap bisa memuji Tuhan, kita tetap bisa percaya, berarti pengharapan kita ada pada Tuhan. Ya, keadaan bisa membuat kita bisa mengecek hati kita. Nah, hari ini kita mau belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan supaya di momen-momen Natal ini kita percayai bahwa pengharapan itu sudah datang. Pengharapan itu sudah datang dan Dia sanggup mengubahkan hidup kita. Kita akan lihat di dalam Galatia pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Galatia pasal 4 ayat 4 sampai dengan ayat yang kelima. Mungkin saudara berpikir, oh Natal kok enggak bacanya Lukas, Matius, ya berita-berita Natal. Ini juga tentang Natal ya Bapak Ibu Saudara. Ayo kita baca Galatia 4 ayat 4 sampai dengan ayat 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Ada dua kata yang akan menjadi titik berat dari pembahasan firman Tuhan kita pada hari ini. Yang pertama di ayat yang keempat yaitu dikatakan setelah genap waktunya. Dan di ayat yang kelima dikatakan supaya kita diterima menjadi anak. Natal itu bicara tentang pengharapan. Pengharapan yang seperti apa? Ya, kalau saudara baca latar belakang dari kitab Galatia ini, jemaat Galatia ini atau di daerah Galatia ini memiliki beberapa gereja, ya. Dan Rasul Paulus sangat mengecam keras jemaat di Galatia. Kenapa? Karena jemaat di Galatia itu mengizinkan pengajaran-pengajaran sesat atau pemberitaan-pemberitaan Injil yang palsu. Makanya Paulus berkata bahwa sampai Paulus tuh ngomong gini, kalau sampai ada pengajar palsu yang memberitakan Injil yang berbeda dengan yang Paulus ajarkan, ya, bahkan kalau malaikat sekalipun maka terkutuklah dia. Ini kata-kata yang sangat keras, Bapak Ibu Saudara. Bahkan di Galatia 3, Paulus berkata dengan sangat keras kepada jemaat Galatia, oh betapa bodohnya kamu orang-orang Galatia. Siapa yang mempesona kamu? Adakah kamu sebodoh itu? Ini adalah bahasa yang sangat keras. Dia ngomong jemaat Galatia, kamu tuh bodoh. Kamu sudah punya anugerah. Kamu sudah punya Injil kasih karunia. Tetapi kamu menukarkannya dengan sesuatu yang bodoh. Injil yang lain. Pengajaran-pengajaran yang sesat. Ya saudaraku. Mengapa Paulus berkata demikian? Karena kalau kita menaruh pengharapan kepada tempat yang salah, maka rumah kehidupan kita akan mengalami kekacauan saat badai itu datang. Orang Galatia menaruh pengharapannya kepada pengajaran-pengajaran yang palsu. Hal-hal yang berbeda dari Injil yang sebenarnya. Makanya Paulus dengan tegas mengajarkan mereka untuk mereka punya pengharapan yang tetap hanya di dalam Yesus Kristus, ya, supaya mereka tetap mempercayai Injil yang sebenarnya, bukan Injil yang palsu.
yang akan membawa kebinasaan. Oleh sebab itu pada ayat 4 ini Rasul Paulus memberitakan mengenai mujizat kelahiran Yesus Kristus yang merupakan pengharapan yang sesungguhnya bagi jemaat Galatia dan juga bagi kita semua. Pada ayat 4 dikatakan tetapi setelah genap waktunya, ya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ada kata tetapi setelah genap waktunya. Kelahiran Tuhan Yesus itu menggenapi rencana Tuhan. Natal itu adalah penggenapan rencana Bapa bagi keselamatan umat manusia. Ya, kalau saudara baca Alkitab itu bisa dibagi menjadi empat narasi gitu ya. Ada penciptaan, ada kejatuhan, ada penebusan, dan restorasi atau pemulihan. Pada waktu manusia diciptakan, manusia jatuh dalam dosa. Nah, pada waktu manusia jatuh dalam dosa, Allah merencanakan penebusan bagi manusia. Allah merencanakan penebusan. Kenapa? Karena ketika manusia jatuh dalam dosa, manusia tidak punya pengharapan. Manusia tidak berpengharapan. Tetapi Allah merencanakan penebusan supaya manusia punya pengharapan. Inilah yang dimaksud dengan tetapi setelah genap waktunya. Sejak awal manusia jatuh dalam dosa, Allah telah merencanakan penebusan bagi manusia. Dan ketika tiba waktunya, penebusan itu, pengharapan itu datang kepada seluruh umat manusia melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kita akan bertanya, kok butuh waktu lama sih untuk Allah menebus manusia? Itu waktunya cukup lama loh, dari kejatuhan manusia sampai Tuhan Yesus datang. Kenapa butuh waktu lama? Ya, kadang juga kalau sekarang Yesus sudah datang, kita sering tanyanya, kenapa kok Tuhan gak datang-datang ya? Katanya Tuhan mau datang. Sejak saya masih belum lahir mungkin sudah diajarkan bahwa Tuhan itu mau datang. Kok sampai hari ini Tuhan belum datang-datang ya? Dan kita seringkali berpikir bahwa Tuhan itu lupa. Saat kita menunggu dalam waktunya Tuhan, seringkali kita tidak sabar. Ya, kita tidak sabar dan berpikir bahwa Tuhan tidak bekerja atau bahkan melupakan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bahkan ketika kita merasa Tuhan tidak bekerja, Tuhan sedang bekerja. Melalui ayat ini, Tuhan sedang berbicara pada kita yang mungkin hari ini kita merasa bahwa Tuhan tidak mendengarkan doa kita. Atau kita merasa bahwa Tuhan seakan-akan meninggalkan kita. Maka sesungguhnya Tuhan tidak pernah melupakan janjinya dan rencana penebusannya atas umat kesayangannya. Ya, karena Alkitab katakan ketika genap waktunya, tiba waktunya, Yesus lahir menggenapi janji Bapa, menggenapi rencana penebusan Bapa, menggenapi firman-Nya dan memberi pengharapan bagi manusia. Mungkin hari-hari ini kita mungkin tidak melihat pengharapan. Mungkin kita tidak melihat jalan keluar. Tetapi percayalah, waktu Tuhan itu yang terbaik. Alkitab katakan ketika genap waktunya, tiba waktunya, tepat waktunya, matahari itu akan bersinar. Kuasanya akan dinyatakan dalam hidup saudara. Dan saudara akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Ya, apapun yang kita hadapi hari-hari ini, percayalah, Natal itu bicara tentang pengharapan yang datang. Dan pengharapan itu sudah datang. Melalui kelahiran Yesus Kristus, pengharapan itu sudah datang. Hari-hari ini kita mungkin sedang menunggu janjinya, menunggu jawabannya. Percayalah,
genap waktunya, ya. Ketika tiba waktunya, pengharapan itu akan muncul seperti matahari atau seperti fajar di waktu pagi. Haleluya. Nah, tadi saya katakan ada kata kedua yang menjadi fokus dari pembicaraan kita hari ini, yaitu ayat 5, yaitu supaya kita ini diterima menjadi anak. Natal itu adalah kabar baik, pengharapan. Kenapa? Karena manusia yang tanpa pengharapan, manusia yang berdosa, manusia yang kehilangan kemuliaan Allah, karena kedatangan pengharapan itu, karena kedatangan Tuhan Yesus Kristus, manusia yang tanpa pengharapan, manusia yang jauh dari Tuhan, kita diterima menjadi anak. Ya saudaraku, kita diterima menjadi anak. Di sini dikatakan kata adopsi. Apa itu proses adopsi? Adopsi itu proses di mana seseorang yang bukan bagian dari keluarga tertentu secara resmi dibawa ke dalamnya dan dijadikan anggota keluarga yang sah secara penuh dengan hak dan tanggung jawab dari posisi tersebut. Kita ini memang dulu orang-orang berdosa, tetapi kedatangan Yesus, kelahiran Yesus memberi pengharapan dan menjadikan kita jauh, yang dulunya orang jauh, orang luar. Kita diadopsi, kita diambil menjadi anak Allah. Kita diberi hak, kita diberi tanggung jawab, diberi posisi, identitas yang baru sebagai anak-anak Allah. Inilah pengharapan yang sudah datang. Kita bukan lagi orang berdosa, kita bukan lagi budak, kita bukan lagi orang hukuman, tetapi kita adalah anak-anak Allah. Saudaraku, karena identitas kita adalah anak-anak Allah, mari sekali lagi berperilakulah sebagai anak-anak Allah. Saudara mungkin pernah dengar, dulu pernah baca cerita H.C. Andersen atau gak salah ya. Ada anak angsa yang telurnya itu nyampur atau dibawa oleh induk itik ya, jadi dierami sama induk itik. Dan ketika lahir, anak angsa ini disebut sebagai itik buruk rupa. Kenapa? Karena gak sama dengan itik yang lain. Lehernya lebih panjang, dia lebih besar, suaranya mungkin lebih jelek, ya gitu lebih jelek. Dan dia sering dihina. Dan dia merasa dia itik yang buruk rupa. Tapi suatu saat dia lihat ada angsa yang berleher jenjang gitu ya, warnanya putih, lagi ada di sungai dan dia lihat, oh indah sekali, bagus sekali. Dia nggak tahu bahwa dia itu adalah angsa. Dia nggak menyadari karena dia pikir dia adalah itik. Tapi suatu saat dia sadar bahwa dia bukan itik buruk rupa, tapi dia adalah angsa yang baik, angsa yang indah, angsa yang cantik. Dan sejak itu dia bertingkah laku bukan lagi sebagai itik, tapi bertingkah laku sebagai angsa. Dia bisa terbang, ya saudaraku. Dia begitu anggun. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa kadang hidup kita tidak punya pengharapan? Karena kadang kita berpikir bahwa saya ini orang berdosa, saya ini orang terkutuk, saya ini tidak punya pengharapan, saya ini memang ditakdirkan Tuhan susah, saya ini memang ya tidak punya masa depan, sudah nasibnya seperti ini. Padahal Tuhan sudah beri identitas yang baru kepada saudara. Melalui kelahirannya ada pengharapan yang baru. Kita yang jauh, kita diambil, kita dijadikan anak-anaknya. Kita diberi identitas yang baru menjadi anak-anak Allah, bukan budak ataupun hamba. Ya. Bagaimana kita memandang kehidupan kita? Dengan cara pandang budak, dengan cara pandang hamba, atau sebagai anak? Cara pandang budak ya nggak bisa, aku kecil, aku nggak tahu apa-apa, rasanya susah, ya. Saya ini mah ya memang begini. Cara pandang budak atau hamba itu akan membuat saudara merasa sebagai korban keadaan, korban keluarga lah, nggak bisa.
Saya tuh nggak mungkin punya pengharapan, nggak mungkin sukses. Lah keluarga saya seperti ini kok. Memang takdirnya, memang nasibnya sudah seperti ini. Dilahirkan di keluarga seperti ini, kondisi seperti ini. Broken home lagi, wah sudah nggak punya harapan. Ya memang harus hancur deh. Ya saudaraku. Memang dulu kita adalah hamba. Dulu kita adalah budak dosa. Tetapi kedatangan Kristus, kelahiran Kristus memberi pengharapan. Kematiannya di atas kayu salib menghapus segala dosa kita. Sehingga kita yang jauh, kita diambil, kita diadopsi oleh Allah. Kita dijadikan anaknya, kita diberi identitas yang baru sebagai anak-anaknya. Mari miliki cara pandang sebagai anak-anaknya. Ada pengharapan di dalam dia. Selalu ada pengharapan di dalam dia. Ada sebuah lagu yang berkata, selama mentari masih bersinar, ya, selama mentari masih bersinar, pasti ada pengharapan karena Tuhan itu baik. Pertanyaannya, di mana hari ini kita meletakkan sau pengharapan kita? Kalau kita letakkan sau pengharapan kita pada kekuatan kita, kehebatan kita, kekayaan kita akan kehilangan semuanya. Tapi kalau kita taruh sau pengharapan kita kepada Tuhan Yesus Kristus, pengharapan yang sudah datang ke dalam dunia. Apapun keadaannya, Dia ada dan Dia akan menolong kita. Kita bukan lagi hamba, kita bukan lagi budak, tapi kita adalah anak-anak Allah. Miliki cara pandang anak Allah. Bahwa saya sudah ditebus, saya diberikan hari depan yang penuh harapan, saya punya masa depan, dan masa depan sungguh ada. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau lahir ke dalam dunia ini, memberikan pengharapan kepada kami. Kami percaya, mungkin hari ini kami belum lihat, tapi kami percaya waktu Tuhan yang terbaik, tepat pada waktunya, genap pada waktunya, Tuhan pasti akan menolong dan memberi pengharapan kepada kami. Kami percaya kami bukan lagi budak, tapi kelahiran-Mu menjadikan kami anak-anak-Mu. Kami ditebus, kami diberi identitas yang baru sebagai anak Allah. Kami bukan orang hukuman, tapi kami anak. Kami berhak mewarisi kerajaan Allah. Kami anak, kami punya Bapa yang baik. Kami anak, kami tidak pernah ditinggalkan oleh Bapa yang baik. Kami anak, kami punya masa depan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan biar sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kami menyadari ini bahwa ada pengharapan di dalam Tuhan. Mari saudaraku angkat kedua tanganmu, terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat. Biar sepanjang hari ini hatimu dijaga oleh Tuhan. Tetap bersyukur, tetap punya pengharapan, tetap memandang Tuhan, bukan memandang keadaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.